saya akan menjelaskan step 8, yaitu implementing the strategic plan. Yang pertama itu ada packaging communication taktik, yaitu taktik komunikasi pengemasan. Itu berbagai taktik komunikasi telah disamakan dengan item pada menu. Terus item pada menu itu dapat dikelompokkan dalam kategori hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Yang pertama itu ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu yaitu gimana cara terbaik untuk mempresentasikan rencana, yaitu dengan cari cara yang paling sederhana untuk menyajikan taktik yang tumbuh dari perencanaan tersebut, yaitu dengan mempertimbangkan pentingnya pemikiran kreatif dengan pendekatan inovatif untuk masalah atau peluang yang dihadapi. Yang kedua itu ada putting the program together, yaitu menyatukan program. Ketika saatnya tiba untuk menggabungkan PR atau program komunikasi pemasaran, masalah dan tinjau dapat informasi terkait tentang organisasi, lingkungan, atau persepsi tentangnya. Itu misalnya kampanye dapat mengemas taktik berdasarkan kategori media, publik, tujuan dan sasaran, serta departemen. Terus selanjutnya itu ada buku rencana kampanye, yaitu campaign playing book. Itu adalah presentasi tertulis resmi dari riset yang Anda temui dan rekomendasi program untuk strategi, taktik, dan evaluasi. Terus itu tuh mencakup judul halaman, ringkasan bisnis plan, daftar isi, pernyataan prinsip, analisis situasi, rekomendasi strategi, program taktis, susunan acara, rencana evaluasi, kredensial konsultan, dan sumber daya. Terus ada lagi campaign schedule. Campaign schedule itu jadwal kampanye. Ini memberikan batas waktu di mana Anda akan mengukur efektivitas dalam mencapai tujuan. Di dalam campaign schedule ini ada frekuensi taktik. Frekuensi taktik ini merupakan pemaparan faktor penting dalam apakah pesan berada dalam kesadaran seseorang. Terus ada multiple presentation, banyaknya presentasi. Juga banyak presentasi ini jangan hanya mengandalkan suatu presentasi dari pesan Anda kepada publik. Jangan berpikir bahwa 3 exposure menjamin kesuksesan, yaitu dengan cara menemukan cara untuk mengulang dan memperkuat pesan Anda, terutama melalui berbagai media. Terus ada repetition over time. Itu pelajaran lain yang diperoleh dari penelitian adalah nilai pengulangan selama periode waktu tertentu. Terus di dalam timeline of task itu garis waktu tugas ada Gantt chart, yaitu salah satu jenis diagram alir yang sering digunakan adalah diagram Gantt. Grafik Gantt mencantumkan setiap taktik dan berbagai tugas terkait, lalu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugasnya tersebut. Lalu selain ada Gantt chart, juga ada pie chart, yaitu bagan part, yaitu diagram alir lain yang umum yang digunakan. Diagram PER itu progres yang pertama kali dikembangkan untuk sistem rudal Polaris pada tahun 1950-an. Nah, terus selanjutnya ada campaign budget, yaitu anggaran kampanye. Yang pertama itu ada budget item, yaitu item anggaran, bahwa pengangguran lebih dari sekedar uang. Ini berkaitan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan taktik jadi anggaran untuk hubungan masyarakat dan komunikasi. Di dalam item anggaran itu mencakup personal,
material, media cost, equipment, dan fasilitas, dan administrative item. Terus yang kedua itu ada approach to budgeting, yaitu pendekatan pengangguran, yaitu penganggaran adalah bahwa hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran kadang-kadang terlihat bukan sebagai manajemen strategis, melainkan sebagai produksi dan distribusi pesan belaka. Yaitu ada competitive parity, sum as before budgeting. Nah, terus yang ketiga itu basic fixed budget, yaitu anggaran tetap dasar. Terus yang keempat itu ada variable budget, yang anggaran variabel. Ketika anggaran tampaknya tidak cukup luas untuk ide-ide tersebut, salah satu solusinya adalah dengan menawarkan klien A, misalnya dengan kisaran biaya low end hingga high end. Terus ada full cost budgeting, itu penganggaran biaya lengkap. Itu beberapa taktik mungkin tidak memiliki label harga tertentu, tetapi jika mereka bernilai bagi organisasi mereka harus melakukan dicatat gitu, bersama dengan biaya yang setara jika tidak dibeli. Terus yang terakhir itu ada optimal sukses, itu keberhasilan yang optimal. Dengan keberhasilan optimal itu ada beberapa langkah yang dapat untuk menghitung BEP, yaitu yang langkah pertama itu ada mengidentifikasikan total biaya produk atau cost. Terus yang kedua itu menentukan nilai hasil fee, nilai dolar untuk setiap unit dari hasil yang diinginkan, khususnya yang terkait dengan tujuan kita tersebut. Terus yang ketiga itu bagi total biaya proyek dan nilai hasil yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.